Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, yuk mari kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Silakan pimpin berdoa pagi ini. Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai di dalam hati masing-masing. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sebelum belajar, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih hari ini kita itu belajar apa? Nggak tahu, Ibu. Nah, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Nah, mulai dari pengertiannya dulu ya. Teks fiksi. Cerita fiksi sendiri berarti karangan non-ilmiah yang berasal atau dibuat dari imajinasi pengarang. Cerita fiksi biasanya ditulis berdasarkan fakta atau pengalaman yang diperoleh dari pengarang maupun orang lain. Teks fiksi dikemas menjadi sebuah cerita yang menarik. Di dalam teks fiksi juga ada ciri-cirinya nih. Kalian tahu nggak apa sih ciri-ciri dari teks fiksi itu? Tidak tahu, Bu. Jadi, ciri-ciri teks fiksi itu berdasarkan praktiknya, cerita fiksi memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri sebagai karya sastra seperti berikut ini, bersifat imajinasi dari berbagai pengarang. Yang pertama, tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Secara umum, bahasa yang digunakan adalah sugestif. Yang kedua, tidak ada klasifikasi standar. Yang ketiga, secara umum, cerita fiksi ini bercerita tentang perasaan pembaca, bukan nilai logika, melainkan emosi. Yang keempat, setiap cerita memiliki pesan moral, yaitu misi tertentu. Teks fiksi juga ada strukturnya nih. Yang pertama, ada orientasi, meliputi subjek, latar belakang subjek, pengenalan tokoh, awal dan penjelasan cerita fiksi novel. Yang kedua ada konveksitas, adalah klimaks dari teks cerita fiksi. Karena berbagai masalah mulai muncul di bagian ini. Dan kompleksitas novel biasanya menjadi daya tarik pembaca. Yang ketiga ada rating. Rating adalah bagian dari teks novel yang berisi pemecahan suatu masalah atau pembangkitan suatu pembahasan tentang pemecahannya. Yang keempat, pemecahan adalah bagian yang mencakup pemecahan masalah inti yang dihadapi dalam cerita. Yang kelima, ada koda atau reorientasi, berisi penokohan dan pesan moral positif yang dapat digali dari naskah teks-teks. Terus di dalam teks fiksi juga ada kaidah kebahasaan cerita fiksinya nih. Yang pertama ada metafora. Metafora adalah simil yang sering digunakan untuk membandingkan objek atau menjelaskan secara langsung dengan sifat yang sama. Yang kedua ada metonimia, adalah gaya bicara yang digunakan di mana kata-kata tertentu digunakan menggantikan kata-kata yang sebenarnya. Tetapi penggunaannya hanya berlaku untuk kata-kata yang terkait erat. Yang ketiga ada simil atau persamaan, digunakan sebagai pembanding yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuai hal dengan hal lainnya, seperti contohnya seumpama, selayaknya, dan laksana. Di sini ada contoh cerita fiksi nih, siapa yang mau baca duluan? Bu. Ya udah, Hilman silakan baca ceritanya. Bu. Dikejar anjing. Anton
Doni dan Budi merupakan tiga sekawan yang tak jarang menghabiskan waktu mereka ketika sore hari buat bermain sepeda. Mereka selalu berkelana dan mencoba lokal-lokal baru buat dijelajahinya. Kalau istilah yang disebut Doni, ini namanya petualangan misalnya seperti yang ada di televisi. Suatu sore, mereka kebingungan buat mencari rute baru yang ingin mereka coba jelajahi. Pasalnya, seluruh gang-gang dan rute kompleks di dekat rumah mereka telah mereka masuki semua. Budi pun memberi pandangan baru buat menjelajahi kompleks pabrik yang terdapat di luar kompleks perumahan. Pada awalnya, pandangan baru Budi ini tidaklah disetujui oleh Doni lantaran ibunya selalu berpesan supaya tidak bermain terlalu jauh dari kompleks perumahan. Tetapi atas persetujuan Anton dan Budi, Doni pun akhirnya terpaksa ikut. Mereka bersepeda dengan riang dan merasa tertantang lantaran pertama kalinya bermain di luar kompleks mereka dan pergi relatif jauh. Saat mereka akan memasuki kompleks pabrik, tiba-tiba mereka mendengar bunyi gonggongan anjing yang sangat nyaring. Mereka berhenti dan melihat terdapat seekor anjing yang lehernya tidak terikat di belakang pohon. Rupanya anjing ini merupakan anjing yang dipelihara pada dekat pabrik buat mengamankan pabrik pada saat hari. Mereka bertiga berteriak minta tolong dan mengayuh sepeda sekencang yang mereka bisa. Hingga sampai di area kompleks perumahan mereka, untungnya anjing itu tidak lagi mengejar mereka. Doni pun menyesal lantaran tidak mematuhi perintah ibunya. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kepada Hilman. Sekarang tinggal Lutfi yang baca cerita selanjutnya. Oke, Ibu. Cermin ajaib. Cerita anak ini mengisahkan tentang kerajaan, yaitu Granada, yang merupakan seorang raja dan sedang mencari pendamping hidup atau istri. Sehingga sang raja menyatakan diadakannya sayembara bagi yang ingin menjadi permaisurinya atau istrinya. Tetapi harus bercermin atau melihat ke dalam cermin atau kaca ajaib untuk melihat apakah calon tersebut berperilaku baik waktu hidupnya atau malah sebaliknya, yaitu jahat. Para wanita atau calon tersebut takut akan merasa malu jika keburukan-keburukannya selama ini akan diketahui banyak orang, sehingga tidak bersemangat lagi untuk menjadi calon ratu. Tapi contoh cerita anak ini tidak sampai di situ karena anak seorang perempuan pengembala yang asal keluarganya menengah ke bawah atau kurang mampu berani mencalonkan dirinya sebagai calon ratu atau permaisuri. Perempuan tersebut berani mencalonkan dirinya bukan karena ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia berpikir semua pasti pernah melakukan sesuatu yang salah atau berdosa. Akan tetapi semuanya punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan semuanya pasti bisa dimaafkan. Dengan keberanian dan kepercayaan diri tersebut membuat sang perempuan menuju cermin dan segera melihatnya ke dalam. Sang raja kemudian berkata, kalau cermin tersebut bukanlah cermin ajaib, tetapi cermin biasa. Perkataan kalau cermin tersebut ajaib hanya dilakukan raja untuk menguji siapa perempuan yang memiliki kepercayaan diri untuk mencobanya, sehingga sang raja pun menemukan calon istri atau perempuan yang tadi berani bercermin dan melangsungkan pernikahan di istana dan berakhir dengan kehidupan yang bahagia untuk selamanya. Sudah, Ibu. Terima kasih, Lutfi. Nah, setelah membaca cerita tersebut, kalian paham nggak sih sama materi yang Ibu sampaikan? Paham, Ibu. Hai, Bu. Nah, cukup sekian untuk belajar hari ini. Jangan lupa baca buku paket bahasa Indonesianya ya, sama dikerjakan tugasnya. Baik, Ibu. Bu izin bertanya, Bu. Baik, Hilman, mau nanya apa?
tugasnya halaman berapa, Bu? Halaman 12 dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama Hilman. Nah, sebelum mengakhiri kegiatannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, yuk teman-teman kita tutup dan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Oke, Ibu. Bu.